Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dukalang. Di sini saya dari kelas A. Saya akan mempresentasi atau menjelaskan keadaan ekonomi saat ini. Nah, saya akan menjelaskan keadaan ekonomi yang ada di negara Amerika Serikat. Sebelum masuk ke penjelasannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ekonomi dan apa juga kaitannya geografi. Nah, sebelum itu langsung saja ke penjelasan ekonomi. Ekonomi sebuah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Untuk kaitannya geografi atau ilmu geografi ini, di mana ilmu ini yang lebih terfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan di mana ia hidup. Kita ketahui bersama bahwa geografi ini lebih menekankan pada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup di permukaan bumi, di mana tiap area wilayah yang ada di permukaan bumi ini tentu memiliki karakteristik yang membedakan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Membicarakan interaksi manusia dengan alam sebagaimana alam yang ada yang sebagaimana yang kita ketahui bersama, manusia memanfaatkan kondisi alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil alam yang diperoleh ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula yang perlu memproseskan terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan. Aktivitas manusia dalam mengolah sumber daya alam ini bisa dikenal dengan istilah industri, di mana industri suatu kegiatan manusia mengolah bahan mentah dari alam atau bahan baku atau menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pengolahan sumber daya alam ini dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam yang didapat dari alam. Nah, masuk ke keadaan ekonomi yang ada di negara Amerika Serikat. Dalam industri terdapat industri manufaktur, di mana industri manufaktur ini lebih menekankan pada suatu kegiatan ekonomi manusia yang berskala besar dan menggunakan mesin atau teknologi. Manufaktur, suatu proses produksi dikerjakan secara otomatis dan mesin yang dikendalikan oleh komputer, namun tetap masih diawasi oleh manusia secara manual. Industri manufaktur dia banyak di negara saat ini, kemudian menjadi sebuah senjata utama dalam pengembangan perekonomiannya. Amerika Serikat salah satu negara tersebut. Kemudian industri manufaktur Amerika Serikat ini memberikan pemasukan cukup besar berasal dari beberapa sektor. Kita ketahui bersama berita di dunia saat ini, banyak yang mengatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat mengalami kemerosotan dan mulai kehilangan posisi sebagai negara dengan perekonomian terkuat dan mulai disusul oleh Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Salah satu contoh, Amerika Serikat tidak lagi menjadi raksasa terkuat ekonomi dunia sejak Presiden Barack Obama menjabat. Utang Amerika naik menjadi 44 triliun pada tahun 2011. Nah, isu mengenai hangat baru-baru ini terjadi sit down di Amerika Serikat yang berdampak pada penghentian kegiatan berbagai sektor pemerintah. Banyak kantor pemerintah berhenti beroperasi karena belum mampu membayar pegawainya. Banyak isu yang mengenai kemerosotan perekonomian Amerika Serikat ini hingga terjadi sit down, membuat masyarakat mengira bahwa perekonomian di Amerika Serikat ini akan hancur. Namun hingga saat ini perekonomian Amerika Serikat masih menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan Tiongkok dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat baik masih belum mampu menandingi perekonomian Amerika Serikat.
Berdasarkan analisis Center for Economics and Budget Research, Tiongkok akan menandingi Amerika Serikat pada tahun 2028. Amerika Serikat menjadi panutan di dunia, sehingga apa yang terjadi pada negara ini tentu akan berdampak pada negara lainnya, seperti yang dikatakan oleh Bambang Brojonegoro, Wakil Menteri Keuangan II, bahwa ada 3 hal yang menjamin keselamatan dunia, yaitu ekonomi masyarakat, treasury Amerika Serikat, dan mata uang Amerika Serikat. Itulah salah satu di mana jaminan untuk keselamatan dunia ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Nah, kemudian Amerika Serikat tetap menjadi negara adidaya salah satunya di dunia dengan ekonomi terkuat. Pengeluaran militer yang lebih besar daripada gabungan 14 negara, didominasi akan budaya populer yang mengglobal, perguruan tinggi terbaik di dunia, dan kantor pusat untuk banyak organisasi internasional terkemuka di dunia. Kemandiriannya yang menunjukkan unipolar atau disebut bagaikan tiang, yang mana didominasinya tak tertandingi, di mana beragam fenomena ekonomi yang telah terjadi di Amerika Serikat ini dan sempat membuat perekonomian berada dalam kondisi bahaya, namun pemerintah Amerika Serikat tetap dapat bahkan mulai membangun kembali perekonomian yang lebih kuat. International Monetary Fund mengatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat akan kembali menguat pada tahun 2014 karena memperlihatkan data-data ekonomi yang positif. Sebagaimana telah diketahui bahwa perekonomian Amerika Serikat mendapatkan pemasukan terbesar dari sektor manufaktur, maka penelitian pada sektor yang menyumbang pemasukan terbesar pada perekonomian Amerika Serikat cukup menarik untuk dilakukan. Industri manufaktur yang ada di Amerika Serikat berdiri tidak sembarang tempat. Dalam proses pembangunan suatu industri biasanya banyak faktor yang diperhitungkan sebelum membangun suatu pabrik untuk proses manufaktur. Faktor yang diperhitungkan seperti lahan, modal, bahan baku, tenaga kerja, pasar, transportasi, aglomerasi, linkage, kebijakan publik, serta pengorganisasian dari industri tersebut, di mana mayoritas industri manufaktur di Amerika Serikat ini tersentrasi pada area atau lokasi yang dikenal dengan sebutan sabuk manufaktur atau disebut manufacturing belt, dari Boston, New York, Baltimore hingga Milwaukee, di mana ketiga itu menjelaskan bahwa aglomerasi ekonomi terdapat pada kelompok level yang berbeda, mulai dari dasar terdapat aglomerasi dalam skala kecil dari sektor yang sempurna. Contoh terbaik dari industri khususnya distri, di mana produksi industri karpet Amerika Serikat di kota Gergion dari Dalton, dan industri tekstil Italia di kota Prato atau Paike Beccatini dan Sangenberger. Selain itu, target pula aglomerasi skala besar yang melintasi batas negara dan negara bagian. Hal tersebut masuk dalam sabuk manufaktur, di mana Amerika Serikat termasuk di dalamnya. Parallelogram Grand by Saint Louis, Baltimore, Portland, dan Hodge Banana, Eropa atau area antara Milan dan London. Di dalamnya bagian utara Italia, selatan Jerman, timur laut Prancis, area Ruhr,
de Free, Belgia, Belanda, dan Tenggara Inggris. Nah, kita bisa kaitkan atau kita jelaskan dalam sudut pandang geografi, apa itu geografi dari atau yang dimaksud geografi ekonomi, di mana geografi ekonomi ini studi mengenai variasi areal yang di permukaan bumi yang dalam aktivitas manusia terkait produksi, distribusi, dan konsumsi akan kekayaan. Nah, geografi ekonomi ini subdisiplin yang menggunakan pendekatan geografis untuk mempelajari ekonomi, kemudian memberikan gambaran yang lebih luas tentang hubungan antara geografi dan ekonomi, di mana ia berpendapat diterimanya geografi ekonomi sebagai bidang utama dalam ekonomi. Poin utamanya ekonomi eksternal atau peningkatan kembali untuk mengukur dampaknya pada perekonomian. Dengan demikian, mereka memberikan peran penting yang bersejarah dalam menentukan geografi ekonomi real. Krugman menguraikan bahwa argumen pada berbagai skala. Krugman menyajikan satu set koefisien Gini lokasional dan berdasarkan data tiga digit SIG yang menunjukkan tingkat yang lumat biasa untuk industrinya di Amerika Serikat. Efek pengelompokan tidak hanya terbatas pada industri teknologi tinggi, tapi juga meliputi misalnya produksi karpet di sekitar Dalton, Gergio, dan jasa keuangan di New York. Nah, penjelasan yang lebih spesifik mengenai produksi ini volume total produk yang dihasilkan termasuk produk yang dijual, produk yang ditransfer atau ditambahkan ke persediaan setelah penyesuaian untuk kerusakan susut dan usang, ditambahkan penyesuaian lainnya. Nah, dan produk yang mengalami produksi lebih pada tempat yang sama. Kita bersama, industri adalah sebuah pekerjaan apapun atau aktivitas yang dijalankan untuk keuntungan dan mempromosikan pekerjaan. Dalam sisi ilmu geografi, industri ini sebagai suatu sistem perpaduan subsistem spesies dengan subsistem manusia. Subsistem spesies yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri, yaitu komponen-komponen lahan, bahan mentah atau bahan baku, sumber daya energi, dan iklim. Subsistem manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri meliputi komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi dan komunikasi, atau konsumen dan pasar, dan sebagainya. Perpaduan semua komponen ini yang mendukung maju mundurnya suatu industri, relasi asosiasi dan interaksi komponen-komponen tersebut dalam suatu ruang merupakan bidang pengkajian geografi. Amerika Serikat dalam mengklasifikasi manufaktur yang ada tidak lagi menggunakan SIC atau yang disebut Standard Industrial Classification sejak tahun 1998, melainkan menggunakan NICS, di mana NICS ini bisa disingkat jadi NAICS atau dalam artinya North America Industry Classification System. NICS adalah sistem untuk mengklasifikasikan pendirian atau lokasi bisnis individual berdasarkan jenis aktivitas ekonominya di Kanada atau Meksiko dan Amerika Serikat. Tujuan ini untuk memfasilitas pengumpulan, tabulasi, presentasi, dan analisis data yang berhubungan dengan perusahaan, dan untuk meningkatkan keseragaman dan komparabilitas dalam presentasi dan analisis data statis federal yang menggambarkan perekonomian Amerika Utara.
NICE digunakan oleh lembaga statis federal yang mengumpulkan atau mempublikasikan data industri. Selain itu juga banyak digunakan oleh negara bagian dan lembaga setempat, asosiasi perdagangan, perusahaan swasta, dan organisasi lainnya. Nah, itulah presentasi atau penjelasan yang terjadi pada kondisi ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.